Pendidikan Politik Peningkatan Bacalek DPR Kabupaten Bandung yang tempat di MT Haglen Resort Ranca Bali, Kabupaten Bandung. Dalam menuju 14 Februari 2024 yang tinggal 150 hari lagi, tentu dalam kerja politik adalah waktu yang sangat pendek bagi upaya kita dan ikhtiar kita terus berjuang memenangkan Partai Golkar di Kabupaten Bandung. Bapak Ibu upload di Silon. Dan ini Kang Yadi bersama teman-teman ini yang selalu berhubungan dengan saya. Bergaul ya, berdiskusi. Kekuatan pertama di dalam partai itu pileg bukan pilkada. Pilkada lebih condong dan berorientasi kepada individu, sementara di dalam pemilihan legislatif yang dikedepankan adalah partainya. Kesadaran ini yang harus dimiliki, jangan saling sikut antar caleg kalau dan tidak akan pernah menambah suara. Dalam pertemuan ini, ayo kita petakan bersama-sama posisi existing Golkar di tahun 2019 yang lalu. Saya tidak mau antar kader saling sikut, antar caleg saling makan, tidak akan pernah menambah suara yang ada silaturahmi antar caleg jadi rusak. Dan saya tidak mau ada kader berpikiran DPRD-nya Golkar, DPRD provinsinya, dan DPR RI-nya partai lain, tidak ada yang begitu. Yang kita kedepankan adalah partai, dan Kabupaten Bandung saya kira memiliki potensi untuk dapat kita rebut kembali kemenangan. Tantangan kita tentu tidak mudah. Ada banyak rintangan untuk kita di tahun 2024, tapi kalau kita solid, kuat, dan mampu berbagi peran fungsi wilayah dan kekuatan, insya Allah kita akan menang. Menurut Ketua DPD Provinsi Aceh Hasan Sajili MSI mengatakan, saya ingin terjun langsung menjadi panglima dalam kemenangan Partai Golkar di Kabupaten Bandung. Partai kita ini adalah partai besar yang memerlukan kolaborasi, kerjasama, potensi kita untuk menang sangat terbuka. Sekarang ini memiliki program peningkatan kapasitas bakal calon anggota legislatif dari Partai Golkar untuk tingkat Kabupaten Bandung. Program ini sebagai pendidikan bagi para bakal calon legislatif agar memiliki kemampuan, wawasan, dan keterampilan untuk dapat memenangkan pemilu legislatif di tahun 2024. Di samping bahwa para kader partai yang akan maju menjadi anggota legislatif, mereka juga dibekali tentang isu-isu kampanye, strategi kampanye, serta membangun kebersamaan antar caleg, karena kita tahu bahwa sistem proporsional terbuka ini memungkinkan bagi persaingan antar caleg yang cukup ketat. Karena itu kami tadi menyampaikan kepada para caleg untuk tetap menjaga. Sedangkan menurut Haji Yogo Santosa SE sebagai Sekretaris DPD Golkar Kabupaten Bandung mengatakan, pertama kita ingin membangun kebersamaan, kekeluargaan, solidaritas Partai Golkar Kabupaten Bandung agar betul-betul bisa meraih kemenangan di pemilu 2024. Yang kedua, tentu yang paling penting memberikan kapasitas bagi para caleg dalam berjuang dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan tentang bagaimana cara bisa memenangkan di 2024. Jadi kita pendidikan politik ini kita coba kolaborasi dengan outbound. Jadi kalau kita sudah sering mendapatkan teori-teori, kita sekarang coba di-combine dengan outbound lapangan. Jadi ada santainya, maka itu kita pilih tempat-tempat yang seperti ini gitu, tidak di hotel atau tidak di DPD, untuk refreshing, ngobrol dari hati ke hati, menyamakan suasana kebatinan yang sama, bahwa untuk memenangkan Partai Golkar ini sebetulnya kita harus bahu-membahu gitu, antara caleg, antara struktur, dan komponen-komponen lain yang mendukung Golkar menghadapi pemilu 2024. Sedangkan untuk narasumber dari Bawaslu Kabupaten Bandung, Kahviana mengatakan, pendidikan partai politik untuk Partai Golkar, kita diundang oleh Partai Golkar berkaitan dengan pendidikan bagi bacalek se-Kabupaten Bandung terkait dengan beberapa peraturan perundang-undangan berkaitan menjelang tahapan kampanye. Itu yang regulasinya kita sampaikan, muatan-muatannya seperti apa, hal yang dilarang, hal yang diperbolehkan apa dalam tahapan kampanye mendatang di bulan November. Itu kan persiapan DCT, daftar calon tetap, kita pengawasan di situ, juga beberapa pengawasan alat peraga yang memang mengganggu ketertiban umum. Dari MT Haglen Resort Ranca Bali, Kabupaten Bandung, Hendy Supriyadi dan Stipi melaporkan.